Gimana? Jadi teman-teman, hari ini kita akan live dengan Bella. Tapi Mm, sebelumnya baiknya kita kenalan dulu nih. Jadi biar bisa oke. lebih akrab dengan follower-follower di Instagram ini. Oke. Mm, Perkenalan diri kakak dulu, dulu deh. Kakak dulu apa aku? boleh. Aku dulu boleh Oke. sebagai host dan Boleh. kamu kan bintang tamunya ya. Oke, aku Fadel dari Asra. Kebetulan aku adalah salah satu dari asesor SMK di Mm-mm. grup Asra. Dan kebetulan hari ini dapat mandat jadi host. Tapi tenang aja teman-teman, di berikut-berikutnya nanti kita akan putar terus hostnya. Jadi biar nggak bosen nih, biar nggak aku mulu nih yang ngisi gitu. Bener. Oke, Udah? mungkin Bella bisa Mm-mm. perkenalan diri dulu nih, Bella. Oke, halo semuanya. Saya Bella Putri Cassandra. Kebetulan lulusan SMK, tapi alhamdulillah dapat gelar Putri Indonesia Jawa Timur 2019. Wah, keren Tuh. banget. Dan sebenarnya tadi kamu bilang kamu adalah lulusan SMK, tapi bisa jadi Mm-mm. Putri Indonesia Jawa Timur. Itu gimana sih Mm-mm. ceritanya? Kamu berarti sekarang kesibukannya apa nih setelah memenangkan titel Putri Indonesia Jawa Timur? Ya, yang pasti kalau kesibukan ya sosial, terus sosialisasi ya dulu, Mhm. tapi sebelum COVID. Nah, terus selain itu juga tugas di beberapa acara, diundang di beberapa acara dan uh, sharing tentang kepribadian sama ibu-ibu Bayangkari gitu sih kegiatannya. Gitu. Kalau kegiatan ya, tapi seputar Jawa Timur Oh gitu. tuh. Tapi itu sebelum COVID ya, sebelum COVID menyerang kita harus di rumah Mm-mm, aja sebelum nih. Jadi buat COVID, benar. teman-teman, jadi jangan lupa yang lagi nonton, kita di rumah aja sambil nonton live Mm-mm, IG ini kita bisa membantu menurunkan flatten the curve lah istilahnya ya, memutus mata benar. rantai penyebaran virus Penyebaran corona. virus corona. Nah tapi kamu aman-aman aja berarti di Malang ya sekarang ya? Iya, di Malang benar. Oh, Alhamdulillah gimana nih aman sih, Kak. Alhamdulillah aman. Kemarin sih Malang PSBB hari terakhir. Oh gitu. Udah kelihatan sih peningkatannya ini apa turun banget setelah PSBB Turun banget. kemarin. Ya, tapi Berarti ya boleh. alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah turun dan juga berharap buat kota-kota lainnya bisa mengurangi COVID ini. Amin, amin. Kebetulan Amin. kita di di Jakarta juga masih PSBB nih, jadi belum bisa Oh, kemana-mana harusnya gitu. hmm. Tapi kalau di Malang kamu udah bisa kayak keluar ke mall atau segala macamnya gitu, terhitung Masih hari masih ini. belum sih Kak. Masih belum. Oh, jadi Masih walaupun belum. PSBB udah selesai, tapi tetap menjaga diri ya, menjaga jarak ya. Benar, tetap Hmm. jaga jarak, tetap jaga kebersihan. Hmm. Tuh. By the way, Nah, kamu uh, itu gimana? nah tadi kan Kamu kakak itu sempat tanya tuh, gimana nih? Aku dulu apa kakak dulu? Kamu tadi bilang kalau kamu itu Hmm, adalah lulusan SMK. mm-mm. Nah, SMK di mana sih sebenarnya kamu itu? Dan Kalau jurusan kalau apa? saya lulusan SMK Putra Indonesia Malang, jurusannya Kimia Industri. Oh, tapi setelah Hmm. jadi ada sekolah di SMK Putra Indonesia, kamu jadi Putri Indonesia itu berarti keren Iya, juga benar. sih. Ada koneksinya gitu, Masih ada ada koneksi hubungannya ya, gitu. masih nyambung ya. Iya, betul, betul. Itu Gitu. tahun berapa kamu itu masuk SMK Putra Indonesia Malang? Aduh, tahun berapa ya, Kak? Aduh, udah Lulus deh, lupa. lulus tahun berapa? Oh, lulus tahun 2018. Ya, tahun 2018. 2018. Oh, berarti Mm-mm, ya sekitar lulus. 2 tahun ini ya kamu udah Mm-mm. lulus ya. Lalu sebenarnya gap 2 tahun itu apa sih yang membuat kamu itu bisa menemukan diri kamu berada dan mendapatkan titel Putri Indonesia Jawa Timur? Gimana sih? Jadi Coba gini, ceritain ke kita. Jadi gini nih, awalnya kan emang udah ada basic ya Kak, udah ada basic model. Nah, nggak mungkin dong, saya mikir nggak mungkin dong saya bakal stuck di sini aja. Tiap orang pasti ada target, abis dapet ini, terus ini ke ini gitu kan. Nah, planningku gini, aku harus berkembang. Apa yang sekiranya
bisa ajang apa yang bisa aku ikutin dengan titel ini tadi. Kan aku belum kuliah waktu itu, masih vakum dulu. Oke lah, Oke. akhirnya aku cari ajang yang masih nyambung ke model. Itu Tahun karena berapa tuh? Tahun model berapa? udah melekat 2019. Oke, oke, oke. Tapi kalau model udah dari kecil. Nah, Dari tapi aku kayak TK mungkin? dari SD kelas 3. Hmm. Nah, aku udah kayak melekat gitu loh, Kak, sama model. Aku cari ajang yang nggak jauh-jauh dari model. Akhirnya Hmm. beberapa banyak yang nyaranin untuk ikut Putri Indonesia Jawa Timur. Kan di Jawa Timur ada pemilihannya. Hmm. Nah, habis itu join lah akhirnya. Tapi sebenarnya ini sih kayak pesimis gitu loh, Kak. Ngelihat, waduh ini musuh-musuhnya ini semua kayak lulusan luar negeri, udah gitu-gitu, udah guru, Oke. udah dokter gitu kan. Nah, aduh ini cuman lulusan SMK, masih belum kuliah juga waktu itu. Masih belum kuliah juga. Gimana ya? Sebenarnya udah daftar Hamin 3 itu ngundurin diri. Oh, kenapa? Kok Hamin ngurungin 3 diri? tuh minder, minder. Karena tadi ngelihat Dan saingannya itu lulusan luar mm-mm. negeri gitu ya. Ya benar ya, maksudnya udah selevel pengalaman itu lebih banyak dari saya itu. Nah, ditambah lagi saya ini belum ada pengalaman kayak Joko Roro atau duta wisata atau duta ini, duta itu masih belum ada sama sekali. Jadi benar-benar baru terjun dunia pageant ya itu, ya Hmm. Putri Indonesia ini tadi tanpa bekal apapun. Akhirnya setelah telepon, Kak, kayaknya nggak bisa deh, Kak, ngundurin diri dulu. Mungkin next time bisa. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, biar saya ada persiapan dulu. Mikirnya gitu kan. Terus dibilang, udahlah, coba aja. Rezeki nggak kemana kok. Gitu. Terus konsultasi lagi sama orang tua, gimana ya enaknya. Akhirnya uh, dapat support dari orang tua, dapat support dari teman-teman, dari mentor-mentor juga. Udah, ayo coba nanti kita apa ya? Kita bantu gitu. Hmm. Kata mentor-mentornya kan. Nanti kita bantu Bella. Kamu kan nggak ada pengalaman ke pageant. Ya kalau memang belum rezekinya tahun ini, kamu bisa dapat pengalaman dari gimana sih ajang pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur itu. Tuh. Terus uh, sampailah di audisi, hari audisi, interview. Interview itu ada beberapa macam interview. Dan alhamdulillah bisa benar-benar ngelewatinnya lancar. Tapi Padahal kamu belum ada dari pengalaman sama sekali ya dengan dunia belum, pageant, belum, tapi lewat belum. terus interviewnya gitu. Oke, oke. Alhamdulillah lewat terus, lancar terus. Uh, Pengumuman 12 besar. Pengumuman 12 besar, udah mikir ini udah kayaknya nggak mungkin masuk deh. Karena ya lihat tadi saingannya udah lebih banyak pengalamannya gitu. Karena kan kalau saya pengalamannya cuma model doang. Nah, habis itu uh, kok alhamdulillah dipanggil. Loh, ini beneran kayak kayak masih nggak percaya gitu loh, Kak. Nah, akhirnya keterimalah 12 besar. Setelah masuk 12 besar, 1 minggu sebelum karantina, itu saya benar-benar, ayo ini kamu udah berhasil di step ini, kamu lanjut ke step ini, gitu kan, mentor-mentor semua, ayo udah sini nih, ya namanya orang berusaha kerja keras, apa tahu kan Kak ya, niat juga, terus dari 1 minggu sebelum karantina itu udah dari jam 7 sampai jam 1 malam, jam 7 sampai jam 1 malam itu tiap hari. Itu Selama benar-benar berapa lama kayak itu? seminggu, Seminggu. Wah, itu seminggu gila sih, menjelang gila sih. karantina. Iya, Oke. Kak, kayak ibaratkan kalau ini nih ngomongnya sistem kebut semalam. Waduh, itu sepertinya Itu. familiar buat semua mahasiswa gitu. Pesan kebut semalam itu Mm-mm. familiar. Sistem kebut semalam. Jadi Iya. udah apa ya Kak, maksudnya masih polos, masih nggak ada pengalaman kemana-mana, public speaking masih belum begitu bisa, atau apa ya, banyak wawasan yang belum aku ngerti tentang wisata Jawa Timur, tentang politik, tentang
segala macamnya lah. Jawa Timur kan nggak kecil, Jawa Timur kan Iya, gede benar. banget. Terus akhirnya sempat stres juga, aduh ini gimana ini gitu loh. Karena kan emang tujuannya selain nambah prestasi juga pasti membanggakan keluarga semuanya, teman-teman dekat, dan membuktikan ke orang bahwa, karena kan waktu itu ya posisi 12 besar itu aku paling lulusan SMK sendiri, paling bawah sendiri. Tapi tuh ceritanya kamu Mau udah membuktikan. masuk universitas belum? Atau Belum, belum, belum? belum, Oke, belum. oke. Nah, Keren banget sih, akhirnya keren banget sih. Terus, terus. mau membuktikan nih bahwa nggak, biasanya kalau orang-orang ini ya Kak, orang luar pasti bilang lulusan mana, SMK, udah gitu doang kan. Belum kuliah, belum, pasti diremehin kan Kak. Iya nggak? Itu Jadi udah kayak pasti. yang biasanya pageantnya itu tadi ya kayak kamu bilang tadi, lulusan dari luar Hmm. negeri lah, yang dari segala macamnya. Mm-mm. Sementara kamu istilahnya apa ya? eh, Baru nih, benar-benar baru Iya, banget, bener-bener nggak baru pernah emang. ikut event pageant sebelumnya, tapi Mm-mm. gokil banget bisa sampai ke 12 besar. Orang pasti pasti bingung dong, gitu. Iya, benar. Nah, di Heeh. situ aku mau nekenin dengan advokasiku bahwa lulusan SMK itu bisa gitu loh, bisa mengeraih mimpinya meskipun dia belum dia belum punya pengalaman, atau ibaratkan kayak saya gitu, nggak ada pengalaman, nggak Hmm. ada ini, nggak ada itu, tapi dengan berusaha mau membuktikan bahwa jangan pernah kalian tuh remehin orang SMK. Tuh, itu sih Hmm. waktu itu motivasinya benar-benar itu. Jadi ya udah belajar segala macem dari pagi sampai malam, besoknya pagi sampai malam lagi. Akhirnya karantina, sempat minder juga ngelihat, aduh cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter, aduh gimana ini, adek gitu kan. Hmm. Terus udahlah percaya aja, rezeki nggak akan kemana kalau emang rezekinya tahun ini. Tapi kalau memang enggak, ya ikhlas gitu loh Kak. Maksudnya banyak pengalaman yang bisa diambil. Tuh. Nah, habis itu karantina, setelah karantina jalan aja pokoknya kayak gini nih. Orang aktif itu, dalam kata kunci aktif itu pasti gini kan Kak. Aktif dalam kelas. Maksudnya tanya ini, tanya Iya, ini, tanya ini. benar. Maksudnya kayak gitu Hmm. kan. Nah, Hmm. tapi posisinya itu banyak yang bilang kalau Bella ini kurang aktif gitu. Kenapa? Apa Kadang kamu mikir, emang introvert? Apa gimana itu? bukan. Aku udah Hmm. paham. Apa yang mereka Oke, jelaskan itu aku paham. Terus mau oke. tanya apa dong? Iya kan? Bingung gitu loh Bener, Kak. Aku ini bener. aku ini udah Setuju paham. sih. Aku ini udah paham. Tapi masa iya sih Iya, aku harus bermuka dua dengan tanya apa yang sudah aku paham, kan nggak mungkin. iya. Berarti nggak usah, Terus berarti ya baiknya nggak udah, usah basa-basi tanya dong gitu. Kalau udah paham ya enggak udah kan sih. gitu harusnya. Kalau udah paham ya udah gitu, aku mikir aku mau tanya apa, semuanya pada rebutan tanya tapi aku diem-diem aja gitu loh. Nah di situ Hmm. kenapa aku dibilang nggak aktif. Well, sebenarnya Hmm. mau apa yang ditanyakan, aku udah paham. Cuman buat peres-peresan buat apa, tetap jadi diri Bener. sendiri aja, nggak usah tiba-tiba langsung zet pindah muka dua pura-pura tanya Iya. supaya dilihat aktif atau apa. Iya. Enggak, aku mikirnya Jangan gitu. sih. Jangan Iya nge-fake lah udah. kita. Di zaman sekarang tuh nggak boleh nge-fake Mm-mm, gitu. benar. Terus dibilang, sempat ingat juga kan, pokoknya kamu tetap jadi dirimu sendiri, nggak usah minder, kamu yakin kamu bisa, ya udah dijalanin aja tuh. Terus ya udah sih, waktu itu dibilang nggak aktif, nggak ini, nggak segala macam, ya apalagi yang mau ditanyakan, sudah paham. Akhirnya itu berselang karantina tuh hampir seminggu kayaknya Kak, kalau nggak salah ya, karantina tuh hampir seminggu. eh di grand final udah kayak gini, aduh ini kayaknya nggak mungkin Hmm. nih bisa dapet tahun ini gitu kan, udah mikir kayak gitu. Tapi dengan usaha segala macem, udahlah, yang penting aku usaha dulu, aku niat dulu, aku doa dulu, gimana hasilnya aku serahin balik lagi sama yang kuasa. Oke. Dan akhirnya Tapi how do you uh, recover from mm-mm. keterpurukan di mana kamu dibilang itu nggak aktif gitu? Gimana cara kamu nge-counter hal itu? Kalau aku sih emang cenderungnya orang orang mau ngomong apa masa bodoh. Yang penting jangan sampai ganggu prosesku masuk ke Putri Indonesia gitu loh. Maksudnya di sebuah proses itu aku nggak mau mikirin omongan orang lain yang bisa ngehancurin ngehancurin pikiranku sendiri. Jadi nggak fokus, jadi
kacau kayak gitu, aku nggak mau. Itu aku udah mikir aku udah bener, nggak ada kesalahan yang harus nggak ada kesalahan yang harus aku tutupin gitu. Jadi buat apa aku mikirin omongan orang, tapi nanti akhirnya aku serap terus omongan orang, Bella nggak aktif ini, tapi akhirnya keganggu semua. Buat apa dong dari pagi sampai malam belajar kalau hanya keganggu dengan masalah omongan seperti itu. Benar. Kalau Tuh. misalnya kamu ganggu, mungkin nggak tahu ya, mungkin kamu bisa jadi nggak sampai pada tahap ini mungkin ya. Tahap dimana kamu bisa memenangkan Bener. titel itu kan hebat banget sih. Nah, tapi Alhamdulillah pernah sih. kamu mikir nggak sih, ketika kamu udah mendapatkan titel sebagai Putri Indonesia Jawa Timur, terus kamu berpikir ke belakang kalau kamu itu adalah dari SMK jurusan teknik kimia bukan ya Industri. kalau nggak salah, kimia industri ya, Kimia industri. kimia industri. Kamu udah emang kebayang nggak sih, wow, aku bisa udah sampai di tahap ini gitu dengan background yang dulu tuh kamu masuk SMK dan jurusannya malah jurusannya lebih kepada sains banget dong kan gitu, Science, soalnya kan ya. teknik kimia industri gitu. Mm-mm. Tapi yang Nah, menariknya adalah gimana tuh? Apa yang ya, kamu? kalau aku mikir ya sebenarnya kalau ditarik mundur lagi, bersyukur banget sih Kak. Kayak nggak, ini tuh bukan pencapaian yang cuman tinggal blek gitu dong, tinggal cuman balikan telapak tangan, ini enggak. Itu susah banget ngelewatin banyak proses yang benar-benar dimana stres, harus belajar ini terus, harus sistem kebut semalam itu tadi, semuanya ini mau nggak mau harus masuk, harus paham, kayak gitu. Terus kadang kayak, oh ya alhamdulillah sih, ternyata ya nyimpulkan itu lagi, kalau misalnya memang kita niat, kita berusaha, terus kita yakin, itu semuanya itu pasti bisa gitu loh, tanpa meskipun gimana ya, kalau dibilang dengan logika itu nggak akan masuk akal, Kak. Anak SMK bisa ngalahin semuanya, iya nggak? Benar Bukannya mau sih, benar sombong sih. nih, bukannya mau sombong. Cuman begitu, Aduh. mikirnya Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi, oke lah, berarti intinya itu, dalam hidup tuh aku harus berusaha, niat, hasilnya apapun, aku harus terima, aku harus ikhlas. Gitu. Atau mungkin jangan-jangan kamu adalah lulusan SMK pertama yang belum kuliah ya, udah jadi Iya Putri benar, Indonesia. belum kuliah. Bener nggak sih? Iya benar sih. Itu tuh sebuah pencapaian itu double berarti. Putri Indonesia Jawa Timur Alhamdulillah. yang udah lulus SMK tapi belum kuliah tapi bisa Belum menangnya. kuliah. Hebat sih, hebat sih. Nah, Tuh. pertanyaannya nih, ini iseng banget sih. Lebih susah mana? Kamu ngafalin rumus kimia atau rumus yang atau SKS yang Putri Indonesia? Lebih susah mana ini sebenarnya? Sebenarnya lebih susah apa ya Kak, dibilang ya imbang sih Kak. Kalau Imbang kimia ya? juga enggak. Iya imbang. Tapi sebenarnya kalau rumus kimia kan nggak bisa dibuat sistem kebut semalam kan. Benar juga sih, Tapi benar kalau juga ini sih. bisa diambil lah poin-poinnya. Maksudnya dengan misalnya tentang politik, ya kita ambil poinnya aja. Jadi nggak usah yang harus benar-benar detail harus dipahami. Gitu. Kalau rumus kan harus benar-benar detail dipahamin. Tuh. Benar, 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 Jadi benar. kesimpulannya adalah lebih susah hafalin rumus kimia. Hafalin rumus kimia lebih susah ya. Iya Apa? benar. Tapi gini, kalau misalkan kalau misalnya dari cerita tadi ya, kamu itu kita bisa simpulkan sebagai orang yang persisten. Dalam artian, kamu tuh ketika pengen mendapatkan sesuatu, kamu tuh orangnya pasti berusaha keras, bener nggak? Ya benar. Nah, Benar. itu tuh sebenarnya apa ada nggak sih ngaruh dari masa selama kamu sekolah di SMK? Ada nggak sih? Ngaruh Kak, ngaruh banget. Jadi kalau dibilang apa ya Kak, susah kayak ngomong itu. Kalau masa SMK itu aku bilang masih belum ada cerminan untuk ke Putri Indonesia gitu loh. Paham nggak sih Kak? Aku bingung ini mau jelasinnya, sus kayak nggak bisa Oke. diomongin gitu loh. Iya, karena mungkin Gitu itu sih. adalah terlalu banyak pengalamannya ya. Jadi kayak kalau Iya, disebut iya dari benar. kalimat tuh Jadi kayak susah gitu. kayak bingung gitu mau ngomong. Sebenarnya juga
sampai sekarang pun, jujur sampai sekarang pun kayak masih kayak mimpi apa gimana gitu. Hmm. Sebenarnya tuh sekarang masih berpikiran seperti itu. Kadang juga kelepas. Kadang kayak aku ini maksudnya biasa aja gitu loh. Tapi orang lain ngelihatnya kamu ini putri Indonesia. Tapi aku ngerasa aku ini orang biasa aja yang nggak punya gelar apapun. Tuh. Sempat mikir kayak gitu Hmm. sih. Kadang suka kelepasan kayak gitu. Hmm. Tapi Karena kan, uh, tapi ya memang nggak bisa dipungkiri dong kamu tuh lebih dari orang biasa karena itu tadi dapat title Putri Indonesia Jawa Timur gitu. iya, Menjadi sosok iya, iya inspiratif sih. terutama buat yang nonton sekarang ini nih. Kita udah banyak yang nonton sekarang. Cuma Mm-mm. jadi uh, sebenarnya sih kamu itu aku penasaran deh terkait dengan Mm-mm. dunia SMK. Mm-mm. Pengalaman kamu dulu ketika di sekolah. Kamu itu kenapa sih milih jurusan kimia industri sebenarnya? Sebenarnya alasan kenapa milih kimia industri itu sebenarnya ya jujur itu dari orang tua sih karena disuruh udahlah kamu coba aja karena aku mikir juga kenapa sih kok harus kimia industri kenapa sih kok orang tua lebih nyaranin ke kimia industri sebenarnya aku orangnya bosenan kak. Nah, Hmm, kalau kalau di kimia industri itu kan bukan hanya materi aja, tapi kita ada praktek, ada setiap harinya tuh bukan cuman yang ngelihat guru ngomong, ngelihat guru hmm, presentasi kayak gitu tuh enggak. Jadi ya benar sih aku bilang, oh ya benar sih orang tua lebih tahu gimana kalau misalnya kita sekolah jangan sampai ada titik jenuh kayak gitu. oke, Jadi ada oke, ada beberapa banyak sih sebenarnya, tapi yang paling kuat intinya itu. oke, I see, I see, I see. Intinya itu karena Nah, banyak praktikum tuh. iya. Karena mungkin apa apa namanya? Kalau misalkan nih kamu dulu nggak masuk kimia industri, bisa Hmm? jadi jalan hidup kamu berbeda dari yang sekarang. Bisa jadi ada pengaruhnya kan kurang lebih kan seperti itu. Ya benar. Eh, Dan banyak juga poin-poin yang bisa diambil gitu loh Kak. I see, I see, I see. Saat saat SMK ya banyak banget poin-poin yang bisa diambil. Tuh. Menurut seorang Bella Putri Cassandra nih, apa Hmm? sih yang menjadi nilai tambah lulusan SMK menurut Oke. kamu nih? Menurut aku ya Kak, SMK itu kenapa aku milih SMK bukan SMA gitu ya, ibaratkan gitu ya. Mm-mm. Aku milih SMK karena peluang kerjanya banyak. Terus kesiapan lulusan SMK untuk bekerja ini Hmm. lebih matang banget. Karena benar-benar ya kalian lulus untuk diciptakan langsung ke dunia kerja pekerjaan, bukan untuk dari lulusan ya sebenarnya boleh sih, maksudnya dari lulusan SMK ke mau kuliah dulu kan juga nggak masalah, cuman bisa dibilang peluang pekerjaan lebih banyak pengalamannya juga lebih banyak saat SMK itu tadi, saat sekolah itu kita banyak dikasih kayak pengalaman. Ini loh kalau kalian terjun ke dunia pekerjaan itu seperti ini. Jadi lebih matang gitu loh Kak. Lebih matang kalau Hmm. lulusan SMK. Itu yang udah Karena bener-bener siap, dididik siap untuk bekerja. karena memang banyak prakteknya ya kalau SMK ini dibanding SMA kan gitu ya. Iya Oke. benar. Buat teman-teman penonton di live IG kita, ingin mengingatkan saja kalau kita punya door prize sebanyak 300.000 Wow. rupiah untuk Oke. story terbaik. Jadi jangan lupa teman-teman bikin Insta Story, tag kita di Guru Hebat SMK, kemudian tunggu pengumumannya. Nah, dan teman-teman yang kalau mau punya pertanyaan untuk Bella, Mm-mm. silakan aja diajukan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Nanti akan kita ajukan. Oke. Kita Nah, belum sapa-sapa nih Kak, iya. Kebetulan yang kita udah tadi nonton nih. wah ini kita scroll jauh ini. Iya. Iya, ternyata banyak juga ya kita yang nonton. Nah, oke, kita coba lanjut dulu ya. Oke, oke, Nah, oke. kalau
Bella kan berarti sekarang udah masuk ke dunia profesional ya istilahnya ya. Profesional pageant ya. Nah, Hmm. apa setelah Bella rasakan selama 2 tahun ini, apa sih yang harus diperhatikan guru sama murid SMK sehingga bisa mencontoh path-nya Bella? Mungkin dalam artian kegigihan atau katakanlah mungkin bisa jadi next Putri Indonesia Jawa Timur gitu. Amin, amin, Nah, amin. apa nih kira-kira kiat-kiat dari kamu nih yang harus diperhatikan buat guru sama buat murid bagaimana? Langsung jadi satu aja ya, guru dan murid gitu ya. Sebenarnya Iya. jangan pernah anggap apa ya, jangan pernah anggap pelajaran kalian atau apa ya Kak kalau dibilang, pokoknya jangan, kalau kalian udah mau terjun tuh jangan setengah-setengah. Kalau kalian mau terjun, kalian punya impian, kalian jangan cuman bentar doang abis itu udah malas, udah ini, udah ini, udah ini, kayak kayak lebih cenderung bosen atau gimana, itu jangan. Kalau bisa dilawan. Kalau bisa dilawan dengan ambil ambil sisi positifnya ya, guru yang menyemangati mereka. Jangan sampai kalau misalnya mereka udah malas, udah kayak gimana gitu dibiarin, itu jangan. Penting selalu support murid-muridnya, dan murid-muridnya juga jangan jangan kayak udahlah apaan sih gitu, nggak usah. Jadi kalian masuk ke SMK itu bukan bukan apa ya, bukan cuman kalian cari temen, kalian ambil ijazah terus lulus gitu doang, enggak. Banyak banget di berproses kalian sekolah itu, banyak banget yang bisa diambil. Contohnya kayak kalau zamanku tuh udah full day Kak, udah full day. Oke. Mana benar-benar capek ya, emang capek. Kalau dibilang capek ya emang capek. Cuman kita harus ambil beberapa poin itu. Yang pertama, kerja keras. Dari full day ini kan tujuannya untuk kerja keras, untuk jangan jangan apa ya, kalau capek ya emang semua capek, tapi diambil lagi kalian nih tujuannya apa untuk kalian tuh masuk SMK. Jangan cuma setengah-setengah gitu. Jadi Itu sih. berikan yang terbaik terus ya. Jadi jangan Berikan yang setengah-setengah, terbaik. harus bisa gigih dan kalau misalkan uh, kalau misalkan kamu cukup gigih, kamu akan menghasilkan sesuatu, mencapai Ya suatu benar. tahap dan apa namanya? Ya bisa menggapai cita-cita kan gitu. Bisa bisa menggapai cita-cita, ya bisa impian juga kalian bisa terwujud gitu loh. Nah, sebenarnya di balik kesuksesan Bella sekarang ini, ada nggak sih keluarga-keluarga atau uh, kenalan Bella yang sukses bekerja dengan latar belakang pendidikan SMK? Oke. Kalau untuk itu Kak, alhamdulillah beberapa sahabat saya ya ada yang sudah masuk kerja, terus kerjaannya juga nyaman dan penghasilannya juga ya alhamdulillah gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ini ya, nggak semuanya, tapi ada beberapa anak-anak yang benar-benar udah mapan gitu. Yang maksudnya mapan ini maksudnya gajinya ini udah dibilang udah kayak lulusan sarjana lah itu. Kalau dari teman-temanku sih gitu. Cuman yang lainnya aku masih belum tahu, masih belum ada kontak gitu sih. Tapi Tapi di kalau Jawa Timur semuanya atau ada ke daerah-daerah lain? macem-macem, ada yang ke daerah-daerah juga, tapi ada juga 99% sih di Jawa Timur, Kak. Oke, yang paling jauh Ada di mana paling jauh? sekian, mana ya waktu itu, Batam apa Manado gitu kalau nggak salah. Oh, lumayan jauh juga ya. Merantau kayaknya. Merantau, merantau. I see, I see, I see. Nah, kalau dari Bella sendiri nih, uh, apa namanya? Masukan Bella terhadap dunia pendidikan SMK setelah 4 tahun Bella jalanin tadi nih, kira-kira apa? Apa yang bisa diimprove? Katakanlah mungkin
sebagai siswa Bella ngerasa, aduh pelajarannya berat banget, atau katakanlah guru-guru mungkin cara mengajarnya bisa lebih menarik lagi, atau seperti apa? Yang pasti kalau kalau untuk SMK ini tahapnya anak-anak muda yang bener-bener kayak bosenan. Nah, kalau saran-saran Bella buat guru-guru itu ya benar lebih menarik, benar kata kakak itu untuk ngajar lebih menarik. Terus jangan cuman ini sih kak, kalau dulu ya pengalamanku ada satu orang guru yang benar-benar dia ngajar di bidang ini. Nah, di semester ini apa babnya ini dibagi kelompok, terus habis dibagi kelompok kalian harus bahas satu-satu bab kayak gitu tuh, maksudnya apa effort mereka ke murid gitu loh. Kalau cuman dengan presentasi tapi dia sendiri tidak memberikan kayak misalnya apa ya, kayak materi-materi yang benar-benar harus kita pahami gitu loh. Jadi Kenapa kita harusnya harus sih not cari textbook sendiri banget ya. gitu? Kenapa harus kita cari sendiri? Kalau kalau aku sih dari pengalaman yang sekarang masih benar-benar sayang banget sih, aku nggak paham tentang ini karena ya itu tadi gurunya seperti itu. Jadi kita selesai presentasi, udah, terus lanjut bab ini, lanjut kelompok ini. Bab 2 misalnya bab 2 dikerjain sama kelompok 2, lanjut kelompok 2 presentasi tentang bab 2. Tapi gurunya nggak ngomong, nggak ngejelasin atau sesuatu ada yang kita salah nangkap informasi tuh diluruskan tuh nggak ada sama sekali. Jadi cuman kayak random udah lanjut gitu doang. Nah, kita sebagai murid kan nggak tahu, nggak paham. Ini apa maksudnya atau ini gimana kayak gitu. Itu yang aku sangat sayangkan waktu itu. Nah, kalau untuk murid-muridnya jangan pernah kalian itu masuk jurusan yang jurusan kalian emang dipaksa atau gimana. Jangan. Tapi Jadi yang kamu terpaksa benar-benar nggak dulu masuk kimia industri? enggak, aku nggak terpaksa karena emang ada praktikum itu, jadi nggak bosan. Oke. I see, I Tuh. see. Terus jangan pernah kepaksa lah intinya, kalau kalian masuk ini jangan kepaksa. Jadi yang benar-benar kalian ingin menjadi apa ke depannya, passionnya kalian apa, ya nanti kalian nggak bakal bosen gitu loh. Oke, Itu. oke. Ya, memang harus sejak dini tahu passionnya apa, dan buat teman-teman yang mau masuk SMK nih, yang lagi nonton kita sekarang, jangan lupa ingat Ya, tadi kata benar. Bella, carilah passion kamu, jadi bisa mengenjoy waktu Bisa studi kamu enjoy. di sekolah gitu. Nah, Dan nggak bosen. betul. Dari kalau misalkan bosen malah pelajaran nggak masuk, nilainya jelek, Iya, jadi sayang pusing-pusing sendiri uang jadinya. orang tua juga. Iya, sayang banget. By the way, kita mau quick shout out ya buat beberapa tadi yang sekolah yang hadir di sini. Dia kebetulan nih kayaknya ada yang sekolah apa? Yang satu alumni sama kamu nih, satu sekolah. Iya nih, Tadi ada nih. ada dari SMK Putra Indonesia Malang. Teman kamu jangan-jangan? Atau semi Aduh, junior siapa nih kali ya? namanya? Maybe ya, Kayaknya Kak. nggak Banyak ada yang sih. nggak. Ini tadi, Iya. ini juga ada nih. Kayak, Kak, gimana sih rasanya dulu hampir tiap hari ngerjain laporan praktikum. Nah, ini bener-bener anak SMK PIM nih. Tiap hari emang Wah, laporan praktikum laporan terus. terus ya. Gimana tuh kamu? Kalau dulu cerita deh, kalau kamu dulu bikin laporan praktikum tuh gimana? Pas kuliah, pas Pusing, Kak. sekolah tuh. Jujur nih, Pusing ya. pusing karena kita praktikum banyak banget dan semuanya tuh laporannya deadline-nya bisa kayak numpuk gitu, bisa hari ini dikumpulin. Aduh, udah bingung ini segala macem, sampai kayak aduh stres, pusing. Jadi kayak dulu tuh lucunya gini, aku ada bersahabat gitu ya, Kak. Kamu ngerjain laporan praktikum ini, aku ini, kamu. Jadi kita berbagi gitu sih dulu karena saking banyak banget, jujur banyak banget laporan Jangan banyak. praktikumnya. Oh, itu kamu praktikum 1 minggu ada berapa kali? Waduh, Kak, nggak usah 1 minggu, sehari itu bisa 3 sampai 4 Wah, praktikum. gokil sih. Oke. Bisa, waduh, bisa dibayangin lah. Iya.
Makanya Gimana tadi, stresnya? tapi itu tulis tangan atau Tulis ketikan tangan, boleh? Kak. Tolong, tulis Wah, tangan. gila sih. Aku nggak bisa bayangin sih. Dulu kebetulan aku juga kuliah bikin praktikum, tulis tangan juga, Mm-mm, terkait kimia mm-mm, juga. Tapi mm-mm. itu paling nggak ya 1 minggu mungkin 2 atau 3 kali. Tapi itu nggak segila Waduh, kamu sih. Kayak, itu, aduh, aduh, merasa udah cupu aku parah jadinya. lah, Kak. Merasa cupu. Parah. Sampai Gila sih. kayak stres. Duh, gimana ini? Ini Iya. laporan ini belum selesai. Nambah lagi praktikum lagi. Aduh. Udahlah. Kayaknya ada hikmahnya sih. Jadi bikin tangan jadi Mm-mm. lebih berotot gitu kali ya. Benar, benar, benar. Nah, kemudian tadi ada yang dari SMK Nganjuk, SMK Cianjur, Samarinda, Jogja, Oh, Surabaya. Sebenarnya Samarinda. Mm. banyak banget sih, banyak banget sih. Nah, ada dari STM Semarang sama SMK Muhammadiyah Purwokerto. Wow, kita banyak banget sih sebenarnya. Banyak ya, uh, Guru, murid dari berbagai provinsi, murid. berbagai kota Mm. berkumpul semua di sini. Nah, Ya, teman-teman alhamdulillah. jangan lupa ya kita kita mau masuk ke Q&A session. Mm. Nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah berupa pulsa 50.000. Dan jangan lupa kita punya door prize Mm. sebesar 300.000 buat 5 story terbaik dan jangan lupa tag @guruhebat SMK. Oke, Jangan jadi pesimis ya, Kak. jangan Intinya coba aja, pesimis. siapa tahu kan. Cuman di Iya, rumah aja sambil dengerin live tiba-tiba kalian beruntung. iya. Dapat pulsa, dia bisa nambah inilah, Mm-mm. bisa beli paket buat nonton Iya, besok lagi. bisa nambah Nonton kuota acara itu. ya kan. Bener. Kita coba bacain komen-komen orang-orang ya. Oke. Uh, Halo Bel, sapalah guru-gurumu dari SMK Putri Indonesia Malang. Iya, pasti dong. Buat guru-guru SMK Putri Indonesia Malang, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya, intinya itu deh. nah, ini kita ini sebenarnya harus banyak banget sih terus nge-scroll panjang banget sebentar. Nah, Mm-mm. ini nih ada satu komen menarik nih dari Apa tuh? Mohtaufan. Alhamdulillah Kak, aku lulusan SMK otomotif juga. Saat lanjut ke Unif jadi lebih punya bekal skill dibanding teman-teman lainnya. Wah, keren 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 dari Hebat, hebat. Nah, Mohtaufan. itu berarti dia bener-bener apa ya? Dia bener-bener fokus, dia bener-bener nggak sia-siain masa-masa di SMK. Dan dia Iya, pasti dapat sisi positifnya kan? Itu tadi dapat kenapa sisi jangan positif. setengah-setengah. Iya. Gila sih. Dulu di SMK otomotif, terus di Universitas Jurusan Mesin. Sekarang mungkin dia di mana ya mungkin kerjanya ya? Kita wondering gitu. Mungkin jurusan otomotif atau permesinan juga kali ya dari Muhtaufan ya. Ya, bisa Terus ini jadi ada sih, dari Kak. Zalfahalali Pimat Pimet. Susah banget sih namanya. Salam kenal ya Kak. Maaf Kakak ini guru ya. Kamu guru gak sih Bel? Dia Kamu udah nggak itu? bukan Masa masih guru. iya. Bukan guru ya tapi ya. Bukan. Atau mungkin guru guru pageant kali ya, bisa nggak Guru tutorial pageant. menjadi pageant gitu. Aduh. Nah, pertanyaannya berikutnya dari Wawan_Aza. Gimana nih motivasinya agar semangat belajar di SMK? Siswa-siswa yang lain biar pada semangat. Apa ini motivasinya Ya, buat teman-teman SMK? gini motivasinya buat kalian semua yang teman-teman SMK, kalian sudah memilih jurusan yang kalian pilih. eh, Intinya gini, kalian harus punya planning. Kalian harus punya target. Aku harus seberapa sih kalau udah lulus dari SMK ini? Kalau kalian di saat kalian down, di saat kalian malas, di saat kalian mikir aku capek atau gimana, kalian ingat lagi tuh target kalian. Oh, aku harus seperti ini. Oke, aku harus lebih baik dari hari sebelumnya. Misalnya untuk hari besok ya. Hari kemarin tuh aku udah melakukan kesalahan apa.
Itu kalau bisa dikurangin dan jadilah lebih baik di setiap harinya. Tuh. Jadi kembali lagi ke diri sendiri ya sebenarnya ya. Nah, kebetulan nih ada pertanyaan nih dari Sriyani underscore SMKN7 underscore SMD. I'm guessing itu dari Samarinda kayaknya. Oh, Nah, Samarinda. nanya dong, salam kenal Kak Bella, saya dari Samarinda. Iya. Kak Bella lagi dilema nih, kebanyakan siswa itu krisis percaya diri. Mereka bisa dan mampu tapi nggak pede. Apalagi sekarang banyak netizen julid mumpuk mentalnya. Mungkin menyerang mental kali ya. Nah, gimana nih Oke. Bella menanganin netizen yang julid, yang haters gitu? Kayaknya di Gini, setiap sudut tuh selalu ada haters gitu. Gimana caranya iya pasti, kamu pasti menghadapi? dong. Nggak ada haters, nggak ada kita gitu loh. Ih, what doesn't kill you Jadi, makes you stronger. jadi gini sebenarnya. eh Kalau aku bilang ya, kalian nggak usah mikirin itu. Kalian nggak usah mikirin itu. Takutnya ada beberapa mengganggu apa ya prosesnya kalian. Itu takutnya seperti itu. Tapi bisa juga kalau kalian ini orangnya menter aja, masa bodoh apa kalian baca terus kalian introspeksi diri, benar nggak sih aku seperti ini? Apa yang harus aku benahi lagi di dalam diriku ini, buat kalian acuan gitu loh. Oh, aku dibilang seperti ini, Oke, masa sih aku kayak gini? Oh, berarti aku harus nunjukin yang lebih supaya si netizen ini tadi yang ngomong yang enggak bisa kayak kemakan omongan sendiri. Oh iya ya, ternyata bukan seperti ini. Oh, aku kayaknya salah ini kayak gitu. Jadi ya memang kalau netizen julid selalu ada, gak bakal Mm-mm. pernah gak bakal pernah hilang Nggak ya. bakal. Dia udah keep cool, stay calm, dan lanjutkan apa yang Mm-mm. kamu lakukan sekarang ini. Ketika Betul. kamu punya haters, artinya kamu mungkin apa namanya melakukan sesuatu yang benar. Biasanya kan gitu. Mm-mm. Oke, pertanyaan berikutnya dari Yayasan underscore Mandiri underscore Bersemi. Pengalaman menarik apa yang pernah Kabila rasakan, serta mata pelajaran apa yang paling disukai ketika dulu di SMK? Aduh, kalau mata pelajaran dulu SMK itu banyak sih. Rata-rata yang praktikum yang seneng, tapi bagian laporannya yang pusing. Nah, Kalau itu. praktikumnya seneng-seneng banget. Tapi kalau udah kena laporan, aduh setengah mati. Tuh, Hmm. terus apalagi tadi? Selain mata pelajaran, Uh, terus Selain mata pelajaran, tadi pengalaman menarik yang dulu pas SMK, pas kamu sekolah dulu. pengalaman menarik banyak sih dari kita dari belum paham apa-apa jadi lebih paham. Maksudnya orang itu banyak yang nggak seberuntung kita, gitu loh. Jadi Hmm. Bella nyimpulin sendiri, jangan pernah kalian sia-siain kesempatan kalian karena kesempatan itu nggak akan datang dua kali. Jadi benar-benar kalian harus paham, aku harus bertindak seperti apa, aku harus ini, harus ini, harus ini. Tuh. Oke, oke. Itu ya jawaban buat Yayasan Mandiri Bersemi. Kemudian berikutnya nih, ada pertanyaan dari Herlambang LF. Kak, gimana sih caranya ningkatin soft skill kita anak SMK? Karena biasanya anak SMK hard skill-nya jago, tapi soft skill-nya kurang. Hmm. Gimana tuh cara Dah. meningkatkan soft Nah, skill-nya? kalau kalau dari aku ya, kalian jangan jangan ada kata aku aku kurang ini, aku nggak berani, aku kayak apa ya Kak, kayak takut atau takut untuk memberi pendapat atau menurutmu temanmu yang berpendapat ini salah tapi kamu nggak berani untuk nambahin atau gimana. Itu gini, kalian semua murid, kalian belajar, sama-sama belajar. Nah, kalian ngomong aja pendapat kalian apa, maksudnya mungkin bisa sharing juga ya kan, dari pendapatnya si A terus ditampung lagi ada pendapat dari ini. Kalian bisa
dapat kesimpulan yang benar-benar kalian puas. Oh, aku paham nih, ini gini gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kalian udah punya apa ya, kalian tahu kalian tuh jawaban kalian lebih tapi kalian takut, ya udah nggak usah takut, itu udahlah nggak usah ini kita di sini sama-sama belajar, ngapain takut gitu. Kalau kalau takut mending nggak usah belajar aja, mending di rumah aja ngapain belajar gitu tuh. Jadi Oke. kalian udah harus percaya diri aja, harus yakin aja bahwa kalian itu punya kayak ibaratkan jawaban yang lebih atau pendapat yang lebih. Oh. Oke, baik, baik. Nah, eh, satu pertanyaan lagi ya, sepertinya Mm-mm. ini kita last question dari bentar ini karena banyak pertanyaan kita harus milih satu nih yang paling asik nih kayaknya nih. Ah, nah, dari Rina 060816. Pengalaman Mm-mm. apa yang menarik ketika melaksanakan PKL? Apa target dalam hidup Bella ke depannya? Oke, pengalaman menarik saat PKL. Jadi dulu uh, Bella ini emang benar-benar belum pernah jauh dari orang tua dulu. Jadi dulu dapat PKL di Sidoarjo dan benar-benar kita benar-benar ngerasain terjun langsung ke pabrik sama teman-teman ya, terjun langsung ke pabrik, ini harus gimana, oh ternyata di dunia pekerjaan tuh seperti ini ya. Tidak Hmm. semulus yang kita bayangkan, banyak yang uh, nik apa ya, bukan nikung sih, maksudnya lebih, oh ini aku bisa nih, kamu nggak usah ini kok. Oke, ada yang kayak gitu, ada yang cuman diem takut gitu. Terus kita juga bakal ketemu orang-orang baru gitu loh Kak. Nah itu sih yang aku paling berkesan, bakal ketemu orang-orang baru yang memang di bidangnya itu, terus kita bisa cari informasi, bisa nambah ilmu juga dari mereka yang benar-benar mereka juga udah lebih dewasa dari kita tuh. Nah terus untuk target kedepannya uh, mungkin doakan saja untuk Bella ini, rencana sih mau buka usaha gitu sih. Untuk target kedepannya mungkin lebih menjadi pengusaha gitu sih. Oke. Kayaknya kamu di Tuh, internet jadi ada bilang apa? Kayaknya kamu buka event organizer nggak sih? Tadi aku baca benar. sedikit di internet, kamu katanya Mm-mm. ya buka event organizer. Event Jadi organizer, selain benar. dari apa namanya, udah berapa lama tuh buka event organizer? Sebenarnya event organizer ini sih Kak, ngelanjutin orang tua juga, bantu-bantu Oh, I juga orang see, I tua. see. Jadi itu udah apa ya, udah melekat di keluarga saya. Jadi kita bikin event yang benar-benar untuk remaja, untuk anak-anak kecil dan remaja. Hmm. Nah, itu di Eh, bidang fashion, di bidang nyanyi, di bidang foto, di bidang entertain, intinya gitu. Jadi gimana oh anak-anak gitu. yang down, Oke. misalnya nih kayak anak sekarang nih ikut lomba, terus dia down, dia nggak menang, dia nggak dapat piala, kan pasti udah nangis, udah udahlah aku nggak mau ini. Nah, tapi kalau di acaranya kita semua, acara keluarga saya tuh eh, menang nggak menang, kalian dapat piala buat reward gitu loh. Bahwa jadi ada dua kategori, di mana yang kategori pertama ini dia benar-benar seluruh peserta menang nggak menang itu dia dapat piala, tapi tetap ada tulisannya juara sekian, juara sekian, juara sekian, tetap ada. Itu kita urut dari ini sih apa nilai-nilainya. Nah, ada juga di sisi lain, di salah satu kategori itu kalian benar-benar ngelihat aku ini sampai batas mana sih kemampuanku. Tuh, itu ada. Nah, dan di kategori yang ini berapapun pesertanya, berapapun ini ya cuman diambil pemenangnya 6. Gitu. Itu Oke. sebenarnya buat ngetahui kalian tuh sampai mana sih gitu. Tapi buat pemula-pemula yang benar-benar baru ikut, biar nggak down, itu bisa masuk di kategori yang sebelumnya. Tuh. Tujuannya sebagai biar motivasi ya, yang kategori semua Motivasi dapat dan piala itu juga ya. benar, jadi biar dia nggak down.
Oke. Tuh. Ini kita last question dari Hmm. sebentar. Oke, tadi kita ada yang lihat menarik ini untuk dirikan last question ini. Oke, Eh, oke. sebentar. Nah, tadi itu pertanyaannya terkait dengan ekskul. Nah, Kak Bella dulu ikut ekskul apa dan apakah itu ngaruh ke soft skill? Ekskul, ekskul apa ya? Hmm. Ekskul dulu ikutnya band apa kalau nggak salah ya? Nggak ada ngaruh sih sebenarnya untuk ke soft skill nggak ada ngaruh sih. Cuman ya emang seneng nyanyi aja, jadi ikut ikut ekskul band waktu itu gitu. Oh, Nggak I ada see, ngaruh I sih see. sebenarnya. Oke, memang sendiri juga sih. Oke, oke, kayaknya teman-teman sekalian kita udah sampai di ujung sesi berbicara dengan Oke. Bella. Jadi saatnya kita mengumumkan penanya terbaik. Nah, tadi setelah kita pilih, penanya terbaik datang dari Sriani, SMK Negeri 7 Samarinda. Selamat buat Sriani, kamu berhak mendapatkan Congratulations. hadiah. Nanti akan kita hubungin via ini ya, via DMs ya. Nah, nanti juga teman-teman yang story story terkait dengan live Instagram ini, kamu bisa screenshot apa perbincangan kita atau bikin story dan diupload dengan tag akun kita @guruhebatsmk dan nanti akan kita umumkan di Instagram. Jadi jangan lupa buat ada door prize 300.000 ya. Di screenshot, jadikan story, di tag kita. Gitu. Oke, jadi Semoga uh, beruntung. semoga beruntung. Jadi kamu salah satunya yang nonton ini. Oke, jadi kayaknya itu aja ngobrol kita saat ini. Thank you banget Bella udah Oke. bisa sharing story-story Thank you, inspiratif dengan thank you kita juga. terkait dunia SMK, terkait dunia pageant. Semoga kedepannya kamu bisa mencapai sukses dengan event organizer-nya, Amin. sukses juga dengan pencapaian-pencapaian Amin. berikutnya gitu. Tetaplah menjadi inspirasi buat teman-teman SMK, buat orang Jawa Timur dan buat orang Indonesia. Gitu. Mungkin ada Amin. kata terakhir dari Bella sebelum Oke. kita akhiri. Aku terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Maaf kalau memang saat tadi live ada kesalahan kata atau baik yang saya sengaja atau enggak, mohon dimaafkan. Dan Oke, semoga kita bisa saling sama-sama menginspirasi. amin, amin. Oke, itu aja semuanya. Sampai jumpa di berikut Oke, sampai sesi jumpa. berikutnya. Thank you ya, Kak. Dadah. Dah. Thank you Bella. Dadah. Thank you.